saya juga dengar katanya nggak cuma disakitin seperti itu, bahkan juga katanya suami Mbak Pia selingkuh ya? Iya. Taunya dari mana kalau suami Mbak Pia selingkuh? Pas anak umur 2 minggu kan saya suruh ngontrak. Udah ngontrak aja yuk. Akhirnya iya saya ngontrak di Serang di Penancangan tuh. Ngontrak malamnya dia ada di rumah, pas pagi disusulin sama temennya, sama orang Bayangkaranya lagi. Udah gitu dari pagi aktif telepon-teleponan. Pas anak itu sakit, panas sama berak-berak gitu. Udah gitu saya telepon jam 10 nggak diangkat, jam 10 malam sampai jam 12. Akhirnya saya jam 1 malam saya nelpon ke sahabatnya. Saya nelpon, "Bang, tolong panggilin suami saya, si anak ini sakit." Namanya baru lahir kan kaget ya kali perubahan ini cuaca. Udah gitu nggak bisa diganggu, maaf katanya. Soalnya ada keperluan penting. Itu tapi tempatnya kayak di tempat di diskotik. Suara musik gede, segala cekak-cekak, ada perempuannya gitu. Ya udah saya akhirnya nggak bisa tidur sampai jam 1 malam, nunggu pulang, nunggu pagi jam 7 saya pulang ke orang tua saya. Udah pas pulang nggak ada kabar suami sayanya. Pas datang jam 1 siang ke rumah orang tua saya nggak bukain pintu. Selang seminggu mertua saya datang suruh pulang ke rumah mertua saya. Udah pulang saya nurut apa kata orang tua saya, apa kata orang tua saya sama mertua. Ya udah masih baik, kasihan gitu ya, kalau pengen cerai juga harus mikir dulu. Dipertahanin. Udah pulang selang anak umur 3 bulan ke situ lagi ngontrak di tempat yang lain, di Penancangan tempat lain BDRT. Saya ngetes 3 hari ngontrak di situ. Saya pulang ke ibu saya. Itu di kamar kan pertamanya bersihin, nama saya mau pulang ke rumah saya dulu tuh, dibersihin, beres-beres rumah. Pas saya ke situ lagi kontrakan, itu di rumah ada kondom segala macem. Kata saya, "Ya Allah, kapan makanya saya aja nggak pernah berbuat sama kamu kayak gini," gitu. Emang dari dulu dia mau orangnya nakal, cuman kira saya tuh omongan orang tuh kiranya bohong. Kira saya namanya teman-teman mau bercanda gitu ya. Emang sih itu banyak perempuannya, katanya kamu ngapain mau, katanya gitu. Mbak Pia ini, Masya Allah, Mbak Pia sudah bahasanya jatuh, tertimpa gangga, ya, dengan kondisi-kondisi yang semakin memprihatinkan, kondisi-kondisi yang semakin sulit, ya Mbak Pia. Maka menurut saya, ini Mbak Pia harus kuat bertahan menghadapi kehidupan ini, karena Mbak Pia punya 2 anak ya, satu dari anak yang pertama, suami yang pertama, yang kedua anak dari suami yang kedua yang ternyata sekarang sudah diambil alih oleh mertua, direbut paksa oleh mertua, sehingga ini tanggung jawab atau beban atau apapun namanya yang harus dipikul oleh Mbak Pia, dan Mbak Pia harus terus hidup, Mbak Pia harus terus survive menghadapi ini ya. Tapi mudah-mudahan peristiwa-peristiwa yang kemarin menjadi langkah-langkah yang bahan muhasabah, bahwa itu langkah yang tidak baik, yang perlu dikoreksi, yang perlu ditata. Allah Maha Pengampun. Allah masih menunjukkan jalan bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat, yang mau kembali ke jalan yang benar. Mbak Pia, saya hanya ingin tahu apa yang kira-kira diinginkan Mbak Pia saat ini, dan statusnya dengan suami itu sekarang kayak apa gitu. Kalau saya mau masalah suami nggak apa-apa, mau cerai juga udah dicerai nggak apa-apa, saya Sudah ikhlas. cerai Sudah. Tapi kalau di hukum, kalau di negaranya mah belum, maksudnya bukan cerainya cerai dari orang tua, itu dari. Cerainya dari mana? Maksudnya cerai orang tua itu bagaimana? Karena cerai itu harus berangkat dari akad yang bersangkutan langsung. Itu enggak, nikahnya nikah agama, tapi cerainya bukan nikah agama, bukan dihukum lagi, bukan. Jadi cerainya cerai dari bapaknya, suruh tanda tangan, bapaknya kan mentang-mentang RT. Lu kamu cerai katanya, nih tanda tangan di buku ini, katanya gitu. Ya saya nurut, kan namanya rumah tangga ribut wajar gitu ya. Jadi orang tuanya ikut campur.
Mentang-mentang RT di situ jadi kuasa, dia yang suruh tanda tanganin. Itu sah Ustaz, perceraian seperti itu orang tua memaksa? Nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Itu nggak sah. Perceraian itu harus, talak itu harus kalam atau kalimat segot takliknya atau apa, kalimat talaknya itu harus berasal dari yang bersangkutan. Dan saya cerai kamu. Nah kalau dia belum pernah ucapan itu, mau tanda tangan mau apa, dan cerai itu harus dalam keadaan sadar dan bukan dalam keadaan terpaksa. Hukum itu harus berjalan dalam keadaan sadar, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Nah suami ada sempat melontarkan saya ceraikan kamu? Nggak pernah, sedikit pun. Saya malah ngomong, udah itu kan udah ngomong orang tuanya cerai, berarti kita tuh harus cerai. Dia yang nggak mau, sampai kapanpun nggak saya cerain katanya. Sampai sekarang juga dia gantung. Belum pernah ke pengadilan, belum pernah. Iya. Mbak Pia, komentar orang tua Mbak Pia gimana? Kata ibu udah sabar aja, mudah-mudahan nanti juga ada balasannya, katanya orang kayak gitu. Jadi sekarang Mbak Pia kembali bersama ibu lagi. Iya. Ya udah Pak Ustadz, ini juga kita mau undang ibunya juga ada di studio. Ibunya juga sempat cerita sama kita ada masalah mengenai keluarganya. Jadi kita langsung undang aja ya Pak Ustadz ya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu. Oke, silakan Ibu. Mari Bu, mari Bu. Silakan. Baik Ibu Diah, terima kasih sudah bergabung sama kami di Tawakal. Kita sudah mendengar semua apa yang dialami oleh Mbak Pia, anaknya Ibu Diah. Nah Ibu Diah sendiri gimana nih melihat anaknya seperti ini diperlakukan sama mertua dan juga sama suaminya? Suaminya sama saya juga nggak seneng. Nggak seneng. Waktu nikah saya nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir, ibu kamu yang suruh datang katanya gitu. Alasannya kenapa? Malu kali, sayanya jelek, miskin. Kalau melihat saya tuh melotot matanya, boro-boro selamat. Ini sudah bukan lagi keanehan, ini sudah kedaliman. Jadi rumah tangga yang dibangun bukan relasi ya kesetaraan, relasi kekeluargaan, tapi gap sosial ini masih diciptakan. Keluarganya itu ibu bapaknya ngomongin saya bau tanah katanya, udah bau tanah. Ya. Doanya mati saya yang Ibu saya yang meninggal. sabar ya Bu ya, Ibu yang sabar. Apa kata saya? Mudah-mudahan ini Saya semuanya. doanya mati aja bahwa ibu kamu tuh udah bau tanah katanya. Iya, Kamu jangan bertingkah, harus nurut katanya di sana, di mertua kamu itu. Harus nurut katanya di sana. Ibu saya dengar katanya juga masa lalu Ibu sama suami Ibu waktu itu juga korban kekerasan dalam rumah tangga ya Bu? Iya, kalau marah sedikit tapi saya juga dijenggut itu. Saya giginya hampir rontok tuh tanya sama dia. Pak Ustadz, intinya gini Pak Ustadz, Mbak Pia sama ibunya datang ke sini, mereka berdua merasa kok hidup tidak adil. Orang memperlakukan buruk ke mereka berdua. Nah, apa yang harus mereka lakukan di kedepannya Pak Ustadz? Satu, saya ingin Bu Diah dan Mbak Pia ya, supaya tidak terlalu hanyut dan larut dalam kesedihan. Ya. Jadi saya melihat ini penderitaan yang sudah sangat luar biasa. Sebagai dianggap orang miskin, dinista, terlunta-lunta, disingkirkan. Ibu Diah, mohon Ibu Diah sabar dan ikhlas menerima ini ya Bu Diah. Ini cara paling hebat untuk mengurangi penderitaan. Itu adalah ketika orang menista dan menyia-nyiakan kita, tapi kita menganggap semuanya itu menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga ini tidak menjadi beban yang membuat kita sedih. Itu satu. Yang kedua, tetap yakin pada keadilan Allah, Bu Diah. Bahwa Allah menciptakan semuanya ini adalah bagian dari ujian hidup. Orang hidup itu ada yang diuji dengan kenikmatan, ada yang diuji dengan penderitaan. Dan pada detik ini, saat ini Ibu Diah dan Mbak Pia sedang diuji dengan penderitaan hidup. Kalau Ibu ikhlas, kalau Ibu sabar, dan tetap tawakal kepada Allah, insya Allah ini akan menjadi kebaikan bagi Ibu di dunia dan akhirat. Maka saya sarankan kepada Ibu ya, supaya Ibu bisa menghadapi semuanya ini dengan lapang dada dan enjoy.
Ibu sering banyak berzikir, Ibu sering banyak Dikir berdoa. setiap waktu, dikir aja. Dikir, Setiap waktu sholat. mengingat Allah ya, mengingat Allah. Itu kayak mengingat pergi Allah. dari saya itu, tiap hari berdoa aja itu. Iya, makanya Ibu perbanyak Sebenarnya itu. dia ninggalin saya. Iya. Alhamdulillah dia dapatnya yang cocok sama dia itu sekarangnya. Ya, makanya itu nanti Allah akan ngasih jalan yang Iya. terbaik untuk ibu. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya sendirian. Allah tidak akan pernah membiarkan makhluknya untuk terlunta-lunta. Karena setiap ujian Allah itu ada tujuannya. Ibu tawakal ya. Tawakal itu pasrahkan semuanya kepada Allah. Sebab kalau ibu nggak tawakal nanti di dunianya sudah menderita, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ibu tawakal, ikhlas, pasrah, meskipun di dunia menderita, insya Allah ibu akan mendapat balasan nanti di akhirat karena kesabaran dan ketawakalan ibu. Itu satu. Yang kedua, ibu banyak berzikir, ya, zikirnya baca sholawat, zikirnya baca sholawat yang sebanyak-banyaknya, ya. Kalau ibu bisa ngaji, nanti sambil ngaji Quran diperbanyak. Nanti ini menjadi penenang dan penyejuk jiwa, ya Bu ya. Nah ini saya mau ikut berdoa, mudah-mudahan apa yang dialami Mbak Pia segera berakhir, mendapat jalan keluar yang baik. Kalau toh harus bercerai, ya bercerai yang baik dan segera menjadi mendapat pengganti yang lebih baik. Kalau toh harus terus, mudah-mudahan keluarga ini juga disadarkan untuk menerima Mbak Pia apa adanya, sehingga Mbak Pia bisa menerima kebahagiaan hidup dengan baik. Amin ya rabbal alamin.